Halo guys, welcome back to Korea Dynamic bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian yang aneh, tapi setelah dipahami kasus ini sangat-sangat menjengkelkan dan ini terjadi di salah satu daerah orang kaya di Korea. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada tanggal 17 November tahun 2021 di kota Seoul, lebih tepatnya di daerah Socho. Socho ini bisa dibilang salah satu daerah orang kaya di Korea. Jadi Gangnam itu memang betul. Jadi Seoul kan terbagi beberapa daerah ya toh. Nah, Gangnam ini juga merupakan salah satu daerah. Nah, Socho ini nempel di sebelahnya. Cuman biasanya orang yang berdasarkan pengamatanku di Korea, orang yang kaya lama itu biasanya tinggalnya di Socho. Karena Socho ini daerah perumahan tapi dekat Gangnam. Kalau Gangnam terkesan tuh lebih kayak orang kaya baru atau orang yang sengaja tinggal di Gangnam. Dan di Gangnam itu lumayan banyak tempat tinggal yang ditinggali sama orang-orang yang sengaja pingin kelihatan kaya juga. Tapi kalau Socho itu emang daerah orang kaya yang kaya nyaman lah pokoknya. Nah, pokoknya di daerah Socho, nah di situ ada apartemen dan kejadiannya ini terjadi di apartemen itu. Awal mulanya, ini kejadiannya terjadi sekitar pukul 8:30 malam. Ada satu orang laki-laki yang juga tinggal di apartemen itu di lantai dasar mendengar suara perempuan teriak. Gitu. Tapi suaranya itu terdengar kayak dari atas ke bawah. Nah, habis gitu juga terdengar suara kayak ketebrek, kayak suara orang jatuh. Seperti yang bisa kita bayangkan, cowok ini juga ngerasa nggak enak, firasatnya nggak nyaman, dan langsung keluar dari rumah dan ngecek siapa tahu itu beneran cewek jatuh dari lantai atas. Nah, setelah didatangi ternyata betul ada satu cewek yang udah terlentang gitu, bener di jalanan gitu. Dan cowok ini nggak berani megang, nggak berani apa-apa, sehingga dia langsung nelpon ke polisi. Cowok ini bilang ke polisi kayak gini, "Pak polisi, saya tinggal di apartemen ini yang ada di Socho. Barusan saya mendengar ada suara cewek teriak dan suaranya itu terkesan kayak orang jatuh, dan gak lama setelah itu ada suara gedebrek. Nah, setelah saya keluar dari rumah ada cewek yang udah tiduran di jalanan. Tapi sepertinya cewek ini udah gak bernafas." Menerima laporan ini, polisi langsung meluncur ke apartemen itu dan sesuai dengan laporan, cewek yang ditemukan di tempat itu udah meninggal karena cewek ini diperkirakan jatuh dari lantai 21. Kenapa lantai 21? Karena setelah dicek identitasnya, dia ini tinggal di lantai 1 apartemen tersebut. Tim forensik yang juga datang ke apartemen itu ngecek lebih lanjut bagaimana kondisi perempuan itu. Dan ternyata tulang tengkorak perempuan itu bisa dibilang lumayan hancur karena jatuhnya itu langsung kepala. Untuk menyelidiki lebih lanjut, tim forensik melakukan otopsi, sedangkan kepolisian mencari tahu lebih lanjut siapa perempuan ini dan apa aktivitas perempuan ini di hari itu. Nah, setelah dicari tahu, ternyata cewek ini bermarga Min, berusia 26 tahun dan tinggal di lantai 21. Di lantai 21 itu ada satu kamar yang disewa dan sewanya itu bayar per bulan. Nah, buat pol-pol yang bingung, di Korea itu ada sistem wolse sama jeonse. Wolse itu bayar bulanan, kayak halnya kita nyewa rumah ataupun kos-kosan di Indonesia. Kalau jeonse itu yang titip deposit gede tapi nggak bayar bulanan. Biasanya yang bayar wolse itu berarti antara dia itu nggak punya uang gede makanya harus bayar bulanan, atau orang-orang yang benar-benar banyak duit sehingga mungkin uang besarnya itu harus digunakan di bisnis sehingga bayar per bulan 20 juta itu nggak mahal. Pokoknya biasanya di antara dua kategori ini. Tapi setelah dicek lebih lanjut, ternyata cewek ini akhir-akhir ini sempat agak nunggak bayar bulanannya. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata di hari yang sama cewek ini balik ke rumah sekitar pukul 7 malam hari. Jadi polisi menemukan CCTV cewek ini pulang ke rumahnya alias masuk ke apartemen ini pukul 7, dan pukul 8:30 cewek ini ditemukan jatuh di depan apartemen. Dan tidak lama setelah itu tim forensik menghubungi kepolisian dan bilang bahwa mereka sudah menemukan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada polisi. Hal pertama yang agak menarik adalah cewek ini memang meninggal diakibatkan retaknya tulang tengkorak, tapi di badan bagian kirinya itu lumayan banyak tusukan pisaunya. Dari paha, pantat, punggung, lengan, tangan, telapak, dada. Di bagian kirinya itu lumayan banyak tusukan pisau. Dan setelah TKP-nya ditinjau lebih lanjut sama tim forensik juga menemukan darah di daerah
tangga lantai 20. Jadi rumahnya lantai 21 tapi di tangga emergency lantai 20 ini juga ditemukan darah korban. Nggak cuman itu, darah korban juga ditemukan di daerah jendela di dalam rumah itu. Ya, jendela yang diperkirakan merupakan tempat yang digunakan untuk lompat keluar ataupun dilempar keluar. Tapi tim forensik bisa memastikan bahwa cewek ini dilempar sebelum meninggal, alias bukan dibunuh terus dibuang, tapi dalam kondisi hidup dilempar. Dan tentunya kita semua bisa menebak bagian ini karena cewek itu tadi teriak di saat lagi jatuh ke bawah. Nah, sampai di sini aku yakin Pol-Pol juga punya gambaran sendiri di dalam kepala Pol-Pol. Mungkin cewek ini lompat ataupun cewek ini dikejar atau gimana. Tapi di sini aku ingin menyampaikan apa yang dilihat oleh profiler melalui data-data yang aku sampaikan kepada Pol-Pol barusan. Yang pertama, kalau seseorang itu biasanya lompat sendiri ataupun lompat dalam kondisi ada kesadaran, normalnya lukanya itu di bagian kaki ataupun pinggang ataupun pinggul sini. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau kita sadar, kita itu akan berusaha tetap kayak menjaga badan bagian atas itu di atas, badan bagian bawah itu di bawah. Agak jarang orang itu sengaja menaruh kepalanya di bawah. Tapi ada pengecualian, kalau misalnya setinggi ini dari lantai 21, memang kadang itu ada kejadian terjadi perputaran. Jadi mungkin misalnya seseorang lompat kehilangan keseimbangan sehingga korbannya itu terus-menerus berputar. Nah, kalau ada perputaran itu agak beda ceritanya, tapi biasanya kalau seseorang lompat sendiri ataupun nggak sengaja lompat, biasanya yang terluka itu kaki ataupun pinggang ataupun pokoknya badan bagian bawah. Tapi kalau korbannya itu mengalami luka di bagian kepala, kemungkinan besar ini berarti orangnya dilempar saat sudah tidak berdaya. Jadi udah nggak terlalu bisa menggerakkan badannya, baru dilempar. Sehingga badannya itu langsung jatuh kayak gini. Tapi karena profiler juga tahu bahwa cewek ini sempat teriak, diperkirakan ceweknya itu masih ada kesadaran tapi sangat tipis dan dalam kondisi itu dilempar keluar. Sedangkan luka-luka yang ditemukan di badan bagian kiri korban, kemungkinan besar cewek ini diserang sama seseorang yang dominan tangan kanan menggunakan pisau ataupun alat tajam sehingga lukanya itu semua di bagian kiri. Nah, sebenarnya ini yang disampaikan oleh profiler. Tapi satu hal yang bikin polisi agak bingung adalah polisi tidak berhasil menemukan ataupun melihat seseorang yang mengikuti pergerakan perempuan ini. Kalau misalnya ada seseorang yang sengaja menargetkan cewek ini, harusnya ada pelaku yang mengikuti ataupun naik bareng ke apartemennya ya toh. Tapi cewek ini naik sendiri dan setelah itu tidak ada cowok lain yang ikutan naik ke apartemen itu. Sehingga polisi itu agak bingung, loh pelakunya ini loh masa nggak pernah masuk ke apartemen tapi bisa melakukan kejahatan sih. Nah, polisi agak kebingungan di bagian itu. Dan setelah mendengar ini, profiler bilang kayak gini, kalau kayak gitu lebih mudah lagi. Pasti pelakunya itu antara orang yang tinggal di apartemen itu atau orang yang paham betul dengan apartemen itu atau seseorang yang ada di dalam tower apartemen itu. Udah gitu profilernya juga bilang kayak gini, sebenarnya pasti banyak yang mikir kayak gini, kenapa pelaku melemparkan korban keluar? Karena kalau dilempar keluar pasti ada orang melihat dan ini pasti dilaporkan ke polisi, dan kalau ditemukan pasti polisi jadi tahu kalau cewek ini pernah diserang menggunakan senjata tajam sehingga polisi bakal menginvestigasi atau tapi kenapa cewek ini sengaja dilempar. Nah, profilernya bilang ini pasti banyak yang bertanya-tanya seperti ini, tapi kalau kondisinya seperti ini kemungkinan besar cewek ini mungkin mau diperkosa ataupun dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi karena ceweknya nolak, cowoknya akhirnya nyerang menggunakan senjata tajam. Tapi setelah diserang beberapa kali, ceweknya tetap nggak nurut atau gimana, sehingga daripada dirinya dilaporkan, pelakunya ini mungkin berpikir mending tak lemparkan aja daripada aku langsung ditangkap. Mungkin kalau tak lemparkan aku masih ada waktu untuk bersembunyi. Nah, pelakunya ini kemungkinan besar berpikir seperti itu katanya. Dan setelah mendengarkan semua ini, polisi pun sebenarnya lumayan bingung gimana caranya bisa menangkap pelaku, karena di CCTV juga nggak ada cowok yang ikutan naik dan juga nggak ada bukti lain yang bisa membuktikan bahwa adanya seseorang yang masuk ke dalam tempat tinggalnya cewek yang berusia 26 tahun ini. Tapi nggak lama setelah itu untungnya ada satu telepon masuk ke 112 alias 112, yaitu pusat pelaporan kepolisian. Yang telepon adalah seorang laki-laki dan cowok ini dengan PD-nya bilang kayak gini, saya barusan melempar
cewek yang paling saya sayangi di bumi ini dari apartemen lantai 21. Dan sepertinya saya udah gak ada maknanya lagi untuk hidup di dunia ini. Mungkin saya juga bakal ikutan pergi ikut pacar saya. Setelah itu teleponnya dimatikan. Nah, polisi yang mendapatkan laporan ini langsung mencari tahu cowok ini siapa dan mengapa memberi telepon seperti ini. Tapi untungnya ini di tahun 2021 sehingga kepolisian pun bisa tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Sojo. Sehingga polisi sekitar pun langsung mulai mencari cowok ini dan untungnya cowok ini berhasil ditangkap. Setelah ditangkap ternyata cowok ini bernama Buck dan berusia sekitar 30 tahunan. Cowok ini siapa? Ternyata cowok ini sama korban, pelaku sama korban ini mereka tinggal bareng di apartemen itu. Si cowok merupakan seorang pebisnis tapi bisnisnya ini agak bisnis gelap. Jadi bisnisnya itu bisnis kripto tapi agak penipu. Sedangkan si cewek ini merupakan cewek yang kerja di dunia malam dan mereka ketemu di tempat hiburan malam. Dan karena cowoknya ini suka sama cewek ini, cowoknya bilang, wis kamu nggak usah kerja tempat ginian, kamu tinggal bareng aku aja. Nah setelah itu ceweknya ini mulai tinggal bareng sama cowok itu. Masalahnya bisnis ilegalnya ini ternyata tidak berjalan semulus yang dia bayangkan sehingga cowok ini mulai kehabisan uang. Maka dari itu cowok ini mulai nggak bisa bayar bulanan, uang juga nggak ada. Sehingga cewek yang sebenarnya udah janji ke si cowok kalau dia nggak bakal kerja di dunia malam lagi karena nggak ada uang, cewek ini balik lagi ke tempat kerja di dunia malam untuk cari duit. Dan cowok ini merasa nggak terima. Padahal dirinya pun sebenarnya udah dilaporkan ke polisi atas tuntutan penipuan, tuntutan MLM, berbagai macam. Sehingga dia pun nggak bisa apa-apa. Udah gitu pacarnya pun meninggalkan dirinya untuk bekerja di dunia hiburan malam. Dan ini membuat si cowok ini jengkel. Dan kebetulan dia ini harus pergi ke rumah orang tuanya. Dan di saat dia pergi ke rumah orang tuanya, lagi-lagi si cewek ini pergi ke dunia malam untuk cari duit. Dan setelah si cowoknya tahu kalau si ceweknya ini masih sering pergi ke dunia malam untuk cari duit, si cowoknya ini jadi marah sehingga di hari itu dia balik ke rumah ataupun ke tempat tinggal mereka lebih awal dan di situ cowoknya itu bersembunyi menunggu ceweknya datang. Seketika ceweknya datang, langsung diserang menggunakan pisau yang ada di rumah dan ceweknya ini sempat melarikan diri ke daerah tangga emergency exit. Nah, makanya di situ ada setelah ditusuk beberapa kali, ceweknya ini dibawa masuk lagi ke dalam kamar dan di situ ceweknya ini berulang kali diserang, tapi ceweknya ini terkesan tidak mau nyerah sehingga setelah ditusuk beberapa kali akhirnya cewek ini dilempar dari jendela yang ada di rumah itu sehingga ceweknya ini meninggal jatuh dari lantai 21. Dan kalau berdasarkan pengakuan si pelaku ini bilang awalnya dia ini juga mau ikutan mati bareng, tapi karena dia ini harus menyelesaikan beberapa masalah, dia ini tidak ikutan lompat dan maunya dia itu ikutan lompat sebelum ditangkap polisi. Tapi sayangnya dia itu ketangkep katanya. Dan setelah itu si pelaku ini juga bilang gini ke polisi, Pak polisi, cewek ini loh, cewek kesayangan saya, dia itu pacar saya dan waktu saya ada uang, pokoknya dia mau apa saya belikan semua. Saya itu loh udah ngasih semuanya, udah ngasih yang terbaik ke cewek ini. Tapi giliran saya nggak ada uang dikit aja Pak, saya langsung diajak putus Pak. Si cewek ini langsung balik kerja. Saya kan ya sedih banget Pak. Nah si pelaku bilang kayak gitu ke polisi. Nah setelah polisi menangkap pelaku ini, akhirnya kasus ini dipindahkan ke pengadilan untuk dituntut ya toh. Tapi di pengadilan cowok itu mulai bilang kayak gini, Pak Hakim, saya ini sebenarnya udah mengalami gangguan mental. Ini ada beberapa obat yang saya konsumsi dan ini bukan karena sayanya yang jahat, tapi hari itu mental saya sedikit terganggu sehingga saya harap ada keringanan untuk diri saya. Cowok ini alias pelaku ini bilang kalau dia itu lagi sakit secara mental sehingga di hari itu apa yang terjadi itu bukan suatu kejadian yang dia sengaja, melainkan itu diakibatkan sesuatu gejolak yang ada di dalam dirinya. Nah, tapi profiler yang mendengarkan ini bilang kayak gini, sebenarnya cukup banyak pelaku-pelaku yang melakukan kejadian keji kayak gini dan biasanya sebelum melakukan kejadian-kejadian keji kayak gini, mereka itu mempersiapkan diri mereka dengan cara pergi ke psikiater, bilang kalau lagi depresi lah, bilang gini lah gitulah, sehingga mereka itu ada catatan medis kalau mereka itu secara mental sempat terganggu biar bisa minta keringanan di pengadilan. Nah, cowok ini bilang kayak gitu, tapi karena apa yang dilakukan sama cowok ini terkesan terlalu keji, mosok kamu marah sama pacar kamu boleh lempar keluar sih, itu kan gak normal banget ya toh. Sehingga hakim meminta untuk tes narkoba kepada cowok ini alias si pelaku ini, dan setelah dites ternyata betul cowok ini positif obat narkoba. Tapi lebih tepatnya bukan dia ngobat sebelum melakukan
alias cowok ini pernah ngobat dalam waktu beberapa bulan yang lalu. Kita nggak tahu pastinya, tapi ada kandungan obat terlarang di dalam badannya. Dan setelah hasil tes narkobanya ini keluar, si pelaku ini lebih pede lagi. Nah, Pak Hakim, seperti yang bisa dilihat, saya itu ada gangguan mental, udah gitu. Seperti yang dilihat ada narkoba. Ini jadi bukan saya, Pak, tapi mental saya yang butuh pengobatan dan juga obat narkoba ini yang membuat saya melakukan hal seperti ini. Jadi ini bukan saya dan mohon saya minta keringanan karena saya masih punya masa depan yang perlu saya kerjakan. Nah, cowok ini dengan pedenya malah bilang kayak gitu. Dan pengacaranya pun terus-menerus bilang kalau si pelaku itu bukannya orang yang melakukan pembunuhan secara berencana, melainkan ini sebuah kejadian yang kebetulan terjadi diakibatkan gangguan mental dan juga sedikit gejolak di hari itu. Tapi untungnya pengadilan tidak goyah dan memberikan hukuman penjara 25 tahun. Aku nggak tahu apakah 25 tahun ini sebanding nggak atas perlakuan yang dia lakukan, tapi terkesan lumayan berat. Tapi di balik itu, aku juga nggak bisa bayangkan apa yang menjadi visual terakhir dari korban sebelum meninggal. Ditutup pisau dan dilempar dari apartemen dari lantai 21. Bayangkan. Oke, Pol-Pol, kasus kali ini sampai di sini. Jadi sebenarnya kasusnya ini bisa dibilang agak gimana yo. Pelakunya juga merupakan seseorang yang nyari duit dengan cara yang kurang tepat. Si cewek pun bekerja di tempat yang sangat disayangkan. Kenapa harus kerja di tempat seperti itu? Dan setelah mereka pacaran, berakhir dengan seperti ini. Jadi bagaimanapun juga apa yang dilakukan sama si pelaku ini merupakan sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Dan di luar itu aku juga sangat menyayangkan korban yang masih berusia 26 tahun meninggal seperti ini. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.